Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, pada permulaan abad 20, Sigmund Freud menemukan hal menarik dalam perkembangan manusia. Ia melihat anak-anak kecil bertindak secara impulsif. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa terkendali. Mereka hanya mengejar kesenangan tanpa batas. Setelah agak besar, anak-anak mulai memperhatikan hukuman dan ganjaran dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Perilakunya mulai tunduk pada kontrol dari luar. Ia akan melakukan apa saja yang mendatangkan kesenangan dan menghindari apa saja yang mengakibatkan kesusahan. Setelah lebih besar lagi, anak-anak mulai mengembangkan kontrol dari dalam. Ia mulai menyerap dan menginternalisasikan nilai moral dan etika masyarakatnya. Ia berperilaku bukan karena takut siksaan atau karena mengharap ganjaran. Ia berperilaku karena apa yang seharusnya ia lakukan. Untuk ketiga tahap perkembangan ini, Freud menciptakan 3 konsep. Pertama, anak sepenuhnya diatur oleh sumber hasrat, keinginan, dan nafsu. Pada tahap kedua, ia melihat realitas di sekitarnya, perilakunya diatur oleh ego. Pada tahap ketiga, ia diatur oleh hati nurani. Setiap kali manusia menentang superegonya, setiap kali ia melakukan pelanggaran nilai-nilai etik atau moral dalam istilah, dan dia setiap kali melakukan kejahatan atau dosa, ia akan mengalami kegelisahan. Konflik dengan superego akan menimbulkan luka psikologis yang dalam. Mungkin luka ini dibenamkan ke dalam bawah sadar, tetapi ia tidak akan pernah hilang. Ia akan menghantui seluruh hidup kita. Perasaan berdosa menimbulkan gangguan fisik dan psikologis. Inilah yang dinamakan dengan penderita anxiety disorder. Orang yang mempunyai penyakit anxiety disorder, pertama, sering terganggu dengan detak jantungnya. Kedua, gangguan kecil saja merangsang saraf dan menyiksa kita. Kemudian, sering tiba-tiba dilanda ketakutan tanpa alasan yang jelas. Keempat, terus-menerus cemas dan putus asa. Kelima, sering merasa sangat lelah dan betul-betul kehabisan tenaga. Keenam, selalu sulit mengambil keputusan. Ketujuh, sepertinya selalu takut pada segala hal. Kedelapan, merasa gugup dan tegang terus-menerus. 9, tidak dapat mengatasi kesulitan. 10, terus-menerus merasa tertekan. Bila sudah terkena gangguan psikologis tersebut, seseorang akan menderita gangguan fisik seperti kesulitan konsentrasi, keluar keringat dingin, tidak bisa tidur, kelelahan, sesak napas, kepala pusing, dan sebagainya. Jika ada di antara kita yang mengalami hal yang sama, berarti kita telah menderita penyakit anxiety disorder. Pada pendengar, salah satu penyebab semua gejala itu adalah perasaan bersalah. Perasaan bersalah timbul jika kita banyak melakukan kesalahan, kejelekan, atau dosa. Oleh karena itu, menjauhi perbuatan jelek pada hakikatnya adalah
menjaga diri kita dari kerusakan fisik dan psikologis. Inilah fungsi pertama menjauhi kejelekan pada tahap pemeliharaan untuk memelihara diri kita. Di samping pemeliharaan diri kita, upaya menjauhi kejelekan akan membantu dalam peningkatan kebaikan. Dengan melakukan banyak dosa, kebaikan kita akan hilang jika kita rajin bangun tengah malam untuk sholat, senang membaca Al-Quran, dan suka menghadiri majelis taklim, tetapi pada saat yang sama kita juga senang menggunjing, menyebarkan cacian atau fitnah, memfitnah orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, dan mengambil sebagian amanat tanpa hak, maka semua amal itu menjadi binasa. Menurut ajaran Islam, semua kejelekan yang kita lakukan menghapus semua kebaikan. Kita membangun sekaligus menghancurkan. Inilah yang diperingatkan Al-Quran. Janganlah kamu berperilaku seperti perempuan yang mengurai tenunannya setelah ia memintalnya dengan teguh. Oleh karena itu, jika kita menghentikan kejelekan dan memperbanyak kebaikan, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit anxiety disorder ini. Dan hati kita bisa lebih menjadi tenang. Menanam amal soleh dalam kehidupan akan membuat kita tenang. Namun tanaman amal soleh itu akan rusak karena hama kesalahan kita. Inilah fungsi kedua dari menjauhi kejelekan, yaitu dengan meningkatkan kebaikan. Mari kita memelihara diri kita dan tingkatkan kebaikan agar hidup kita berbahagia dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.